Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Banjar TV dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di Lintas Banua sepekan minggu ini di minggu pertama bulan Mei 2023 atau tepatnya 7 Mei 2023. Dan seperti biasa sejumlah informasi dan ragam peristiwa menarik dari kota Banjarmasin dan sekitarnya telah kami siapkan dan akan kami hadirkan menemani akhir pekan Anda. Kali ini bersama saya Lini Astalina, kita ikuti Lintas Banua sepekan selengkapnya. Mengawali kebersamaan kita minggu ini, pemirsa, SPAM Banjar Bakula yang diresmikan Presiden Joko Widodo akan menaikkan tarif pada 2024 menjadi sebesar Rp1.200 per meter kubik. Sementara itu, naiknya harga jual air baku dari SPAM Banjar Bakula menjadi problem bagi PT Air Minum Banjarmasin untuk mengambil air baku dari SPAM tersebut. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Banjarmasin Awan Subarka mengungkapkan jika PT Air Minum Banjarmasin harus mengambil air baku dari SPAM Banjar Bakula yang dibangun pemerintah pusat tersebut, maka setiap tahunnya akan mengeluarkan biaya sekitar 5 miliar hingga akhir 2023. Apalagi sudah ada wanti-wanti dari SPAM Banjar Bakula yang diresmikan Presiden RI Joko Widodo di Banjarbaru 17 Maret lalu akan menaikkan tarif pada 2024 menjadi sebesar Rp1.200 per meter kubik. Ini tentu akan semakin membebani. Sudah menjanjikan atau sudah mewanti-wanti agar mulai tahun 2024 yang akan datang tarifnya dinaikkan menjadi 1.200 per meter kubik. Sehingga kalau 1.200 per meter kubik diperkirakan dalam setahun itu sekitar 15 miliar ya, setoran kepada SPAM Banjar Bakula. Nah ini memang agak memberatkan ya kepada PDAM sendiri karena kalau ini diberlakukan dengan tarif yang cukup tinggi tadi, yang PDAM atau PAM Banjarmasin sekarang sudah mulai membaik ya, usaha bisnisnya, kemudian nanti pasti akan terkendala dengan adanya setoran kepada SPAM Banjar Bakula tadi. Itu kena. Nah otomatis ya kalau kemudian PAM Banjarmasin kemudian mulai menurun lagi kinerjanya, maka nanti kita khawatirkan akan membebani kepada masyarakat pelanggan kita lagi. Nah itu yang tidak kita ingin. Risna, Banjar TV. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Banjarmasin Awan Subarka berpendapat harga jual air baku dari sistem pengelolaan air minum SPAM Banjar Bakula dinilainya terlalu mahal, yakni mencapai Rp650 per meter kubik. Ini tentu menjadi problem bagi PT Air Minum Banjarmasin untuk mengambil air baku dari SPAM Banjar Bakula sebab tarifnya yang terlalu tinggi. Awan menyampaikan hal ini sesuai informasi dari Direksi PT Air Minum Banjarmasin yang merupakan satu-satunya perusahaan milik daerah pengolahan air bersih di Kota Banjarmasin belum lama tadi. Banjar Bakula ini kan mereka mengenakan tarif yang cukup tinggi ya untuk pemakaian air baku terhadap PAM Banjarmasin ini. Akhirnya kemarin sudah disepakati oleh Dirut, tadi disampaikan bahwa per Mei 2023 ini sampai Desember 2023 maka tarifnya 650 per meter kubik. Dan itu diperkirakan sampai akhir tahun 2023 itu sekitar 5 miliar dana yang disetorkan kepada SPAM Banjar Bakula air baku ini. Murtasiah, Banjar TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, berkurangnya minat kaum muda untuk menjadi petani terus menjadi perhatian DPRD Provinsi Kalsel. Karena hal itu dinilai menjadi sebuah ancaman bagi Indonesia yang notabene merupakan negara agraris. Sementara itu, DPRD Kalimantan Selatan mendukung pemerintah provinsi mengembangkan program padi apung sebagai salah satu solusi mengatasi tingginya permukaan air di lahan pertanian ketika cuaca ekstrim atau intensitas hujan tinggi. Berkurangnya minat kaum muda untuk menjadi petani kini menjadi fokus perhatian bagi DPRD Kalimantan Selatan. Pasalnya hal itu dinilai menjadi sebuah ancaman bagi negara Indonesia yang notabene merupakan negara agraris. Setidaknya hal itu disampaikan Ketua Pansus II LKPJ Kepala Daerah 2022
Imam Suprastowo saat gelaran rapat finalisasi pembahasan LKPJ bidang ekonomi dan keuangan bersama SKPD terkait belum lama tadi. Disebutkannya pada draft rekomendasi Pansus 2 di sektor pertanian, peternakan, dan ketahanan pangan, regenerasi petani sangat ditekankan agar terjadi kesinambungan dan terjadi inovasi oleh para petani milenial sehingga potensi hasil panen bisa dimaksimalkan. Ada beberapa alasan mengapa generasi muda kurang tertarik dalam dunia pertanian, di antaranya yakni dianggap ketinggalan zaman, penuh resiko, tidak ada pengembangan karir, tidak tersedianya lahan, dan sebagainya. Oleh karenanya banyak lulusan sarjana pertanian yang memiliki untuk bekerja di luar. Oleh karenanya banyak lulusan sarjana pertanian yang memilih untuk bekerja di luar ilmu yang telah ditempuh. Sejak dulu saya sampaikan bahwa kita ini harus ada regenerasi petani. Cuman kalau kita melihat kondisi yang sekarang, baik itu yang dilaksanakan oleh kementerian untuk kegiatan-kegiatan sekarang, ini nggak akan ngefek. Justru pertanian dan peternakan itu harusnya masuk ke pesantren, lebih baik ke sana arahnya, sehingga kedepannya itu memang betul-betul tercipta petani dan peternak yang sebagaimana kita kehendaki, bukan hanya kebiarnya saja lah. Kita ini kan kadang-kadang cuman seremonialnya aja yang kita dengungkan, tetapi dampaknya itu nggak ada. Ini kan petani milenial dan sebagainya. Coba kita lihat kemana nanti setelah habis dari bantuan, apakah mereka masih tetap melaksanakan kegiatan sebagai petani atau saya nggak yakin. Coba kalau itu petani, peternak itu dimasukkan ke pesantren. Imam Suprastowo berharap nantinya rekomendasi atau hasil-hasil yang ditelurkan. Imam Suprastowo berharap nantinya rekomendasi atau hasil-hasil yang ditelurkan oleh Pansus 2 dapat ditindaklanjuti sehingga segala program yang dijalankan betul-betul menjadi sebuah solusi dari permasalahan dan tantangan yang ada. Mohail, Banjar TV. Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kini terus menggalakkan program padi apung untuk mengatasi kegagalan panen akibat lahan yang selalu tergenang banjir. Program itu ternyata mendapat dukungan luar biasa dari anggota DPRD Kalsel yang kini duduk di Komisi 2 Muhammad Yani Helmi usai menggelar rapat bersama mitra kerjanya di Banjarmasin belum lama tadi. Menurut wakil rakyat yang akrab disapa Paman Yani ini, sistem padi apung merupakan salah satu upaya mengatasi tingginya permukaan air di lahan pertanian. Ini ketika terjadi cuaca ekstrim atau intensitas curah hujan tinggi hingga membuat banyak petani kesulitan menanam bahkan gagal panen. Oleh karena itu melalui program padi apung dengan cara menanam padi di atas permukaan air ini dapat terus ditiru dan dikembangkan oleh para petani di Kalsel sehingga dapat terjadi peningkatan produksi beras dan mampu menekan angka inflasi. Untuk bagaimana caranya mengupayakan ada metode-metode supaya tanaman padi kita bisa panen pada saat yang harusnya panen gitu. Walaupun cuaca curah hujan cukup tinggi dan ada genangan air atau banjir gitu. Nah, ketika hari ini pemerintah dengan metode tanam padi apung ini sangat hal yang membahagiakan menurut saya. Saya orang yang paling bahagia hari ini rasanya, karena semenjak saya diinformasikan melalui Kadis Pertanian ataupun juga melalui koran yang saya baca dan sebagainya, dan ini juga imbasnya ke masyarakat juga ada hal ketertarikan untuk menanam padi di lahan air yang tergenang gitu. Nah, ini menarik. Karena upaya kita untuk menekan inflasi di sektor beras ini bisa kita kembalikan ke zaman dulu ketika kita surplus beras, dan ini bisa kita surplus beras kalau misalnya pakai metode begini, tidak mengenal cuaca walaupun jumlah curah hujan cukup tinggi, tetapi kita bisa melaksanakan kegiatan panen atau menanam padi dengan terakhir juga memanen padi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita semua. Lebih jauh, Paman Yani menyatakan
Dalam waktu dekat, Komisi 2 DPRD Kalsel juga akan melakukan konsultasi ke Kementerian Pertanian RI di Jakarta. Ini sekaligus untuk meminta bantuan pemerintah pusat agar dapat menggelontorkan dana bagi pengembangan program padi apung ini di seluruh Kalimantan Selatan. Karena saat ini hanya 3 kabupaten yang baru menerapkan program ini, yaitu Barito Kuala, Banjar, dan Tanah Laut. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, momentum peringatan Hari Buruh Internasional May Day tahun 2023, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sabiri Noor memberikan hadiah umroh kepada 4 orang yang beruntung di kawasan Siring 0 km Banjarmasin. Momentum peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day tahun 2023, tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sabiri Noor memberikan hadiah umroh kepada 4 orang yang beruntung di kawasan Siring 0 km Banjarmasin, Senin 1 Mei 2023. 4 orang beruntung tersebut dipilih melalui sistem undian yang sudah disiapkan oleh panitia. Selain hadiah umroh, Paman Birin juga memberikan hadiah tambahan kepada beberapa orang yang beruntung. Gubernur Sabiri Noor mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh buruh atas segala dedikasi selama ini, karena buruh memiliki peranan penting dalam mensukseskan berbagai pembangunan, baik di negara maupun di Banua Kalimantan Selatan. Menurutnya, momentum Hari Buruh yang diperingati setiap tanggal 1 Mei menjadi wahana bagi para buruh untuk menyampaikan aspirasinya, khususnya terkait kesejahteraan dan kondisi terkini yang dihadapi oleh bangsa kita. Menurut Paman Birin, dalam membangun bangsa dan Banua ini, tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah saja, tetapi harus ada kolaborasi, sinergitas, kerjasama, dan gotong royong. Jadi pas bagaimana untuk kesejahteraan buruh sendiri gimana Pak? Ya, yang pasti dari sisi dari sisi pengupahan, penggajian diatur, dihitung sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang berlaku. Itu kita inikan, kemudian kewajiban pengusaha untuk memberikan imbalan THR dan sebagainya juga kita kawal. Kalau memang ada yang belum, ya kita fasilitasi agar itu bisa. Hari Buruh merupakan salah satu momentum hari kemenangan bagi para serikat pekerja, serikat buruh khususnya di Kalimantan Selatan. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Usai jeda berikut kami hadirkan peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2023. Tetaplah bersama kami.